teman-teman, semoga kalian baik-baik saja hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang indeks modulasi ya. Oke, di video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang modulasi amplitudo, kemudian pengantar, modulasi, dan juga bentuk-bentuknya. Nah, saya harap kalian sudah menonton video sebelumnya agar dapat memahami video yang akan saya jelaskan pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu indeks modulasi dan juga dampak bentuk sinyalnya. Oke teman-teman, untuk yang pertama mari kita bedah untuk pita frekuensi spektrumnya. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada segmen kiri dan kanan, kemudian ada frekuensi carrier-nya. Nah, untuk frekuensi kiri itu dituliskan omega C dikurangi omega M. Kemudian untuk frekuensi carrier-nya itu omega C. Nah, untuk frekuensi segmen kanan itu omega C plus omega M. Nah, untuk segmen kiri dan kanan itu amplitudonya mengikuti IMVC per 2. Kemudian untuk frekuensi carrier atau omega C itu amplitudonya adalah VC. Nah, dari diagram spektrum itu bisa dituliskan untuk sinyalnya itu MP sebagai berikut: VC cos omega CT plus MVC per 2 cos dalam kurung ini segmen kiri omega C minus omega M, kemudian plus cos untuk segmen kanan yaitu omega C plus omega M. Nah, dari sinyal ini kita dapat menghitung bandwidth menggunakan rumus ini. Nah, untuk menghitung bandwidth atau lebar pita itu dengan cara mengurangi frekuensi tertinggi atau segmen kanan dengan frekuensi terendah yaitu segmen kiri. Nah, hasilnya adalah 2 omega M. Ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat parameter material dari indeks modulasi secara dasar. Rumus M adalah perbandingan amplitudo sinyal informasi dengan carrier. Nah, atau seperti itu. Dm per Dc. Namun di laboratorium atau saat pengukuran biasanya dimisahkan dengan Emax atau Min. Nah, Emax itu untuk segmen kanan atau frekuensi tinggi yaitu VC plus Vm, kemudian untuk Min itu frekuensi rendah yaitu VC minus Vm. Nah, dari persamaan Vm dan VC ini kita mendapatkan nilai indeks modulasi yaitu sebagai berikut: Emax minus Min per 2 per lagi Emax plus Min per 2. Nah, bisa disederhanakan sebagai berikut, yaitu Emax min Min per Emax plus Min. Nah, sekarang mari kita lihat dampak variasi dari nilai M ini atau indeks modulasi terhadap bentuk globalnya. Nah, ini bentuk global untuk indeks modulasi. Yang pertama ada VC plus Vm untuk envelope tertinggi, kemudian ada frekuensi carrier-nya, kemudian ada envelope terendah yaitu VC minus Vm. Nah, untuk dampak variasi sendiri itu ada 3 kasus. Yang pertama untuk kasus pertama itu ada M kurang dari 1. Nah, ini terjadi ketika amplitudo sinyal informasi lebih kecil dari carrier atau Vm lebih kecil dari VC. Nah, sehingga batas bawah atau envelope VC minus Vm bernilai positif. Nah, seperti gambar pada pertama di atas, bentuk globalnya utuh, aman dan paling bagus untuk demodulasi kembali. Nah, untuk kasus pertama ini bisa disebut dengan undermodulasi. Nah, untuk bentuk globalnya itu ada di sekitar sini. Oke, selanjutnya untuk dengan 1. Nah, di sini di kondisi kritis ini Vm sama dengan VC
sehingga batas bawahnya tepat menyentuh angka 0. Jadi Vc minus Vc itu sama dengan 0. Nah, amplitudo maksimumnya melonjak jadi 2 Vc dan minimalnya 0, sehingga masih bisa terbuka, tapi ini adalah batas amannya. Nah, untuk gelombangnya sendiri itu seperti ini. Nah, untuk kasus ini juga itu disebut dengan critical modulated atau modulasi kritis. Nah, selanjutnya untuk kondisi ketiga, yaitu M lebih dari 1. Ini kondisi yang harus kita hindari karena Vm sama Vm lebih dari Vc, atau berarti sinyal informasi lebih dari sinyal carrier. Nah, nilai batas bawahnya menjadi negatif atau Vc minus Vm yang berarti kurang lebih dari 0. Akhirnya terjadi overlapping atau persilangan sinyal di area negatif yang menyebabkan distorsi parah. Itulah mengapa gelombang undermodulated jauh lebih baik daripada overmodulated. Nah, ini untuk contoh gelombangnya untuk overlapping. Jadi dari sini ada sinyal positif, kemudian terjadinya overlapping. Jadi di sini bernilai negatif. Nah, untuk kasus ketiga sendiri itu disebut overmodulated sinyal atau sinyal modulasi berlebih. Jadi kondisi ini tidak aman atau harus dihindari. Untuk selanjutnya kita masuk ke perhitungan power atau daya. Nah, perhitungan daya pada sinyal AM, daya total atau PT, itu terdiri dari sinyal pembawa atau carrier atau PC ditambah daya di kedua sisi pita atau sideband atau USB dan LSB. Nah, seperti yang bisa dilihat di papan tulis, rumus dasar daya carrier adalah PC per VC, VC sama dengan VC per 2. Ketika kita masukkan nilai daya dari sideband yang dipengaruhi oleh indeks modulasi atau M, kita dapatkan persamaan panjang ini. Setelah disederhanakan dan memfaktorkan nilai PC, kita dapat rumus ringkasnya. Nah, dari semua rumus ini kita mendapatkan nilai singkatnya, yaitu PT ini sama dengan PC dalam kurung 1 plus M pangkat 2 per 2. Selanjutnya, seberapa efisiensi transmisi sinyal AM ini? Efisiensi dihitung dari berapa besar daya informasi atau sideband atau PSB dibandingkan dengan daya totalnya atau PT. Kenapa? Karena informasi aslinya cuma dari sideband, sedangkan carrier itu cuma tumpangan. Nah, jika kita masukkan persamaannya, nilai VC bisa kita coret habis. Nah, sehingga efisiensi murni hanya dipengaruhi oleh indeks modulasi. Untuk rumus akhirnya menjadi seperti berikut. Jadi efisiensi sama dengan M pangkat 2 kemudian per 2 plus M pangkat 2. Nah, untuk yang terakhir ada redundansi. Redundansi ini adalah representasi dari daya yang terbuang atau tidak membawa sinyal informasi secara langsung, yaitu daya pada carrier. Caranya mudah, tinggal 1 dikurangi nilai efisiensi. Setelah kita samakan penyebutnya, dapat rumus redundansi, yaitu 2 per 2 plus M pangkat 2. Jadi kalau efisiensi kita tadi 33,3%, berarti redundansinya sangat besar, yaitu sekitar 66,7%. Itu hanya misal saja atau contoh. Nah, itulah alasan mengapa AM konvensional dinilai kurang efisien dalam penggunaan daya. Oke, itu saja untuk video hari ini ya. Oke, di video kali ini saya akan ulangi, saya sudah menjelaskan tentang diagram spektrum ini, kemudian MT,
Kemudian benefit dari diagram spektrum ini, kemudian ada modulasi indeks atau indeks modulasi. Nah, kemudian ada dampak variasi dari indeks modulasi, itu ada 3 kasus. Yang pertama ada M kurang lebih dari 1, kemudian ada M sama dengan 1, kemudian yang terakhir ada M lebih dari 1. Nah, kemudian saya juga sudah membahas tentang power atau daya, kemudian nilai efisiensinya dan redundansinya. Nah, saya harap kalian bisa memahami video yang saya sampaikan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.